Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki serta panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan tips gimana cara mengecek telur merpati menetas atau tidak. Nah, di sini saya akan bagikan ini pengalaman pribadi saya, cara untuk mengetahui apakah telur merpati kita ini bakalan menetas atau tidak. Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita ketahui saja gimana sih cara ngecek telur merpati itu menetas atau tidak. Nah, baik teman-teman, di sini kebetulan ada telur merpati si rampok. Nah, ini untuk usianya kurang lebih ini udah dapat 1 mingguan lebih nih. Saya mau ngecek atau saya mau tahu nih di dalam telur si merpatinya ini ada embrio yang hidup atau tidak nih. Karena saya alatnya itu enggak seperti spesialis dokter hewan, jadi saya memakaikan alat yang sederhana saja, dan itu pun teman-teman pastinya tentu punya dan mudah didapat. Nah, di sini saya kasih lihat dulu merpati rampok saya ini sedang mengerami telur. Ini waktunya saya lupa nih berapa hari ya. Nih. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ini ada 2 telur. Nah, ini kan ada mitos juga nih. Saya insya Allah akan membuang mitos ini. Telur merpati itu kalau dipegang nanti nggak bakalan menetas. Itu bener atau tidak? Nah, jawaban saya bisa bener bisa tidak, karena yang menciptakan makhluk hidup ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa bilang ya itu mah bisa jadi menetas atau juga bisa jadi tidak menetas, karena nggak dipegang pun kalau telurnya memang dari Allahnya nggak menetas ya nggak menetas. Jadi itu kita kembali lagi, kita serahkan pada yang punya makhluk hidup atau pencipta makhluk hidup. Yuk kita langsung saja nih, tutorial saya akan bahas nih. Ini untuk mengetahui telur merpati bakalan menetas atau tidak. Nah, ini nih usianya kurang tahu nih berapa hari nih. 1 minggu lebihan sih. Nah, ini ada 2 telur merpati nih yang saya pegang. Nah, kita masukkan. Nih kalau lebih bagusnya sih mendekati menetas ya. Nah, di sini saya udah sediakan ember berikut dicampur dengan air. Nah, ini airnya bukan air yang dikasih bahan-bahan kimia atau segala macam, melainkan ini cuman air biasa. Nah, gimana sih Bang cara mengetesnya itu untuk mengetahui ini telur merpatinya bakalan menetas atau tidak? Ini hanya prediksi ya teman-teman. Di video sebelumnya juga saya udah pernah buat nih video seperti ini. Jadi cara yang pertama itu kita masukkan ke dalam air ini nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, pelan-pelan. Nah, teman-teman bisa lihat nih, diperhatikan telurnya ini. Nah, tuh bergoyang. Teman-teman sini nih. Lebih dekat. Nah, perhatikan telurnya. Tuh bergoyang ya. Nih nanti. Nah. Tuh bergoyang tuh. Tuh bergoyang ya. Nah, ini berarti bertanda si telur ini terdapat pijikan atau bakal anakan merpati, calon merpati nih. Ini usianya sekitar 1 minggu lebihan nih. Nah, jangan lupa setelah itu kita bersihkan. Nah, saya simpan di sini dulu. Nah, ini satu laginya nih. Saya masukkan juga. Kita tenangkan dulu. Nah, lihat, perhatikan. Dia nantinya bergerak teman-teman. Tuh kan bergerak. Ini tanpa ada sentuhan tuh. Nah, kelihatannya teman-teman ini bergerak. Nih nanti nih. Nah, tuh bergerak tuh. Tuh ada kedutan. Oke. Nah, itu keras sekali. Oke, alhamdulillah ini. Jadi seperti ini ya teman-teman, cara modern nih. Cara mengetahui apakah telur merpati ini kosong atau tidak. Nih berarti ada isinya. Nah, saya nggak bisa memastikan bahwa telur ini akan menetas atau tidak, walaupun ini di dalam telurnya ini udah terbukti ada makhluk hidupnya. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada yang punya pencipta makhluk hidup. Nah, jadi caranya cukup simpel dan sederhana ya teman-teman. Cuman ingat teman-teman, ini dilakukan ketika
telur merpatinya itu mendekati masa menetas. Nah, banyak juga yang pertanyaan, Bang, kapan sih telur merpati itu menetas? Nah, biasanya kurang lebih tuh sekitar 18 sampai 19 hari. Ingat, ini bukan telur ayam. Kalau telur ayam itu beda lagi. Kalau telur ayam yang saya ketahui itu 21 hari. Beda lagi dengan telur bebek. Telur bebek biasanya memakan waktu 1 bulan sampai 40 hari. Karena kenapa? Karena kandungan kulitnya lebih tebal kalau yang bebek dan ayam. Jadi waktunya itu agak lama. Kalau telur merpati ini sangat tipis. Nah, ini kan sudah kelihatan nih teman-teman. Tadi kan gerak semua ya, berarti ini alhamdulillah ada piikannya di dalam. Nah, nanti netas atau tidaknya nanti saya buatin lagi videonya. Nah, ini juga saya akan bagikan juga nih gimana menentukan merpati jantan atau merpati betina dilihat dari telur. Nah, ini karena ada pembedanya sekalian saya bahas nih. Teman-teman coba lihat mana jantan dan mana betina. Perhatikan kedua telur ini pasti ada perbedaan yang signifikan. Nah, yang kanan saya ini adalah telur merpati betina. Nah, sedangkan yang kiri tangan saya ini adalah merpati jantan. Bang, taunya dari mana? Teman-teman coba perhatikan, pasti ada perbedaan. Kalau ini sedikit bulat, nah sedangkan ini sedikit lonjong atau memanjang. Ini bulat ya, tuh. Nah, perbedaannya dilihat dari situ. Nah, biasanya itu yang menetas pertama kali yang kanan ini. Biasanya, teman-teman. Jadi yang si betina dulu, terus yang kedua baru si jantan. Tapi ini wallahu alam, tapi kebanyakan merpati itu dari betina dulu. Nah, teman-teman ini banyak yang nggak tahu bahwa nanti merpati yang besar anakannya itu dikiranya jantan. Terus ketika sudah besar ternyata betina. Nah, kemungkinan dari sini salah ngambil prediksi. Nah, kalau sudah kayak gini udah ketahuan, nanti teman-teman bisa ditandai ini satu betina, ini jantan nih. Tuh, kalau betina bentuknya bulat, kelihatan lah teman-teman. Nggak tahu nih di kamera kelihatan atau tidak, tapi yang jelas kalau secara langsung itu kelihatan perbedaannya. Ini bulat dah, ini lonjong, ini betina, ini jantan. Nih, mudah-mudahan kedua telur ini menetas semua ya. Mudah-mudahan ini anak dari si rampok atau telur dari merpati rampok nih. Alhamdulillah bagus ya kedua telur ini, gerak semua. Ini usianya saya lupa nih, saya simpen lagi nih teman-teman. Ingat, ini kan tadi habis dimasukin ke dalam air. Nah, kita bersihkan lagi airnya, itu jangan sampai ada sisa-sisa. Kita bersihkan pakai lap atau pakai apa aja, yang penting nggak ada kandungan airnya lagi. Nah, ini nampaknya ini juga mau netas nih, dari ininya tuh udah kelihatan nih yang betinanya tuh, rampoknya udah nyariin. Nah, saya simpen lagi di sini. Alhamdulillah ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih, netas atau tidak itu ketika dipegang itu wallahu alam teman-teman. Tapi saya pribadi itu sering memindah-mindahkan telur. Jadi misalkan ini telur si rampok, saya ini merpati rampok ini nggak mau meloloh anaknya. Kenapa? Karena nanti tenaganya itu habis terkuras ketika meloloh anaknya. Jadi itu biasanya saya pindahkan ke merpati yang biasa atau merpati babuan yang bagus untuk melolohnya. Nah, itu alhasil kan menetas juga, alhamdulillah. Telur merpati dipegang itu bisa menetas atau tidak, kita kembali lagi ke Allah. Pengalaman saya pribadi, nah teman-teman tadi bisa lihat sendiri, saya bahkan dimasukkan ke dalam air. Nah, nanti kita tunggu hasilnya apakah menetas atau tidak, itu ya semua rencana Allah. Jadi kita kembalikan, tapi biasanya itu menetas. Nah, begitulah cara metode untuk mengetahui telur merpati itu bakalan menetas atau tidak. Nah, untuk cara yang ada lagi, cara yang kedua, cuman berhubung saya lupa bawa alatnya, jadi saya nggak bisa tunjukin ke teman-teman. Jadi memakai senter, teman-teman. Jadi ketika dipakai dengan senter itu kelihatan embrionya. Jadi bagian bentuk si piikannya itu, gumpalannya itu terlihat. Tetapi kalau yang merpati yang tidak menetas atau bakalan tidak jadi piikan itu biasanya kosong atau hanya apa ya? Ya pokoknya kosong, di dalam telur itu nggak terdapat gumpalan darah atau sebagainya. Jadi kosong. Cuman saya biasa mempraktikkan itu dengan cara seperti itu. Nah, ingat untuk melakukan praktik seperti ini, teman-teman jangan lakukan ketika usia telur merpatinya itu masih baru atau baru bertelur. Kenapa? Karena yang satu, biasanya kalau merpati baru bertelur itu biasanya tenggelam. Nah, terus selang beberapa hari setelah mengerami baru keangkat. Dia mengangkat. Nah, biasanya mengangkat juga diem dulu.
Nah, terus menginjak waktu menetasnya merpati itu insya Allah akan gerak seperti itu jika di dalam telur itu ada kehidupan atau ada makhluknya. Tetapi kalau usia mendekati seumpama nih udah 17 hari atau 15 hari telur merpati tersebut tidak ada gerakan atau respon, pertanda telur merpatinya itu nggak bakalan jadi piyik. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.